Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ali washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Dzul Jalali wal Ikram. Masya Allah, Alhamdulillah, Jumat Barokah ini ya kita bisa silaturahim bersama dalam kajian ilmu magnet rezeki di grup Wanita Ajaib. Nah, sahabat semua, sebelum kita mulai acara, bersama-sama salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah memberikan cahaya, yang telah memberikan tauladan, yang telah memberikan nilai-nilai dalam kehidupan kita. Melalui Rasulullah SAW kita dibimbing untuk memiliki akhlak, menjadi seorang muslim yang berakhlakul karimah. Dari tangan Rasulullah SAW kita dituntun untuk mendapatkan begitu banyak bimbingan, panduan, dan tutorial hidup yang sejak zaman dahulu 1500 tahun yang lalu sampai hari ini. Semua sunnatullah, semua sunnah Rasul menjadi pegangan buat kita semua yang insya Allah akan membuat kita selamat di dunia wal akhirah. Shallu ala Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan di akhir zaman nanti memberikan syafaatnya buat kita semua, para pengikutnya yang taat, yang selalu berubah menjadi lebih baik. Masya Allah, belum apa-apa saya sudah nggak tahan ya. Baik, sahabat semua, senang banget menyapa Anda, para wanita ajaib ya, dan juga manusia-manusia ajaib di dalam komunitas Wanita Ajaib. Kayaknya ini live pertama saya ya, sejak setahun grup ini dibuat gitu ya. Jadi alhamdulillah perjalanan komunitas Wanita Ajaib sudah usia 1 tahun. Tepatnya tanggal 28 Mei ya, 2020 komunitas ini dibentuk gitu ya. Dan hari ini kita sudah melangkah sampai pada 2021. Masya Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita senantiasa mendapatkan keberkahan ya, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat semua, member Wanita Ajaib yang tercinta, oke. Live siang hari ini tentunya akan sangat spesial sekali karena kita langsung bisa bertatap muka, kita langsung bisa sharing pada kesempatan hari ini ya. Mohon maafkan saya yang selama ini hanya bisa menjumpai Anda dalam training-training Wanita Ajaib, tetapi biiznillah, seizin Allah, mudah-mudahan sepanjang tahun ini kita akan sering live di grup Wanita Ajaib ya. Nah, luar biasa banget perjalanan 1 tahun bersama Wanita Ajaib ya. Pembimbingan, arahan, dan juga ilmu-ilmu yang ada di dalam komunitas Wanita Ajaib ini telah mengantarkan bukan hanya saya pribadi, tetapi juga sahabat-sahabat kita ya, yang sebelumnya mereka mengkaji ilmu magnet rezeki, yang sebelumnya mereka mendapatkan ilmu magnet rezeki tetapi belum mendapatkan bimbingan,
belum mendapatkan arahan, bahkan belum mendapatkan keajaiban dalam hidupnya, mereka semua bergabung di Wanita Ajaib. Dan alhamdulillah, setahun ini kita telah menemani puluhan bahkan ratusan wanita ajaib, yang akhirnya berhasil mengalami keajaiban demi keajaiban dalam hidupnya. Masya Allah, ini satu kenikmatan yang luar biasa, ini satu keberkahan yang luar biasa, dan ini sebuah kebahagiaan tersendiri buat saya pribadi sebagai founder daripada komunitas Wanita Ajaib ini. Nah, sahabat semua, tentunya perjalanan kita nggak akan sampai di sini dalam komunitas Wanita Ajaib ini. Tetapi kita mau merangkul lebih banyak lagi wanita di luar sana agar mereka juga bisa mengalami begitu banyak keajaiban dalam hidupnya. Ya, jadi seperti itu. Dari beberapa waktu yang lalu kita terus menampilkan Tahadus Binikmat, menampilkan terus wanita-wanita ajaib yang akhirnya mendapatkan keuangan yang lebih baik, mendapatkan banyak keajaiban dalam hidupnya, keluarganya menjadi sakinah mawadah warohmah, semua hutang-hutangnya lunas semua amanahnya lunas, proyek datang bertubi-tubi sahabat semua, omset berlimpah, yang semula mencari omset akhirnya sekarang bisa dikejar omset. Masya Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang tidak mungkin di masa pandemi. Itu sebabnya sahabat semua, dalam perjalanan kita di dalam komunitas Wanita Ajaib ini, saya selalu menggantungkan harapan saya kepada Allah. Semoga Allah mudahkan langkah kita. Gak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada ketakutan dalam hati kita. Melangkah saja, semua kun fayakunnya Allah akan memudahkan kita dalam menggapai semua LOP kita, Law of Projection kita, impian kita, goal-goal kita. Selama itu semua mengarah kepada kebaikan umat, manfaat bagi banyak orang, dan utamanya semua itu kita tujukan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nah, jadi sahabat semua, buat Anda yang baru mengenal komunitas Wanita Ajaib ini, saya ucapkan selamat. Hari ini Anda mendapatkan penjelasan yang utuh langsung dari saya pribadi, dan tentunya hari ini juga akan ada sedikit kajian, untuk yang baru bisa lebih memahami apa itu komunitas Wanita Ajaib. Nah, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pada siang hari ini, saya ingin mengajak kita semua rileks sejenak sambil menunggu beberapa teman yang hadir. Kenapa? Karena saya harus menghormati Anda yang telah meluangkan waktu untuk ikut live. Kenapa sahabat semua? Karena pada saat kita live ini adalah kajian ilmu, maka barokahnya berbeda antara yang ikut live dengan yang nonton siaran ulang. So sahabat semua, sambil menunggu beberapa teman, sambil kita rileks sebentar, yuk kita sama-sama mendengarkan sebuah lagu tentang mukjizat, Al-Quran mukjizat Nabi, yang sering sekali diperdengarkan di acara training gitu, Magnet Rezeki, Tak kenal maka tak sayang. Mari kita lebih mendalami ilmu magnet rezeki, gitu. Yang sudah hafal boleh kita lebih rileks lagi, kita nyanyi bersama, Sungguh sempurna kalammu, begitu bermakna ayat cintamu. Setiap insan yang tunduk padamu bersimpuh mengadu. Dia pedoman hidup manusia, petunjuk terhebat muslim sedunia. Risalahmu di dalam kisahnya dan keajaibannya.
Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi, vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati. Sungguh sempurna kalammu, begitu bermakna ayat cintamu. Setiap insan yang tunduk padamu bersimpuh mengadu. Dia pedoman hidup manusia, petunjuk terhebat muslim sedunia. Risalahmu di dalam kisahnya dan keajaibannya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi, vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati. Oke. Udah cukup rileks. Lebih rileks lagi. Nah, sambil saya perlihatkan buku ilmu ya, buku rahasia magnet rezeki yang harus kita punya. Dari semua buku yang luar biasa, ini buku wajib punya. Budiah jualan kah? Enggak, beli aja di Gramedia ya. Oke. Nah, baik sahabat semua, luar biasa banget ya, udah lebih rileks dan teman-teman udah mulai berdatangan juga. Yuk kita lanjut. Oke. Kita sudah tahu latar belakang dari komunitas wanita ajaib gitu ya. Dan kita sudah tahu apa yang dihasilkan selama 1 tahun berdiri ya. Dan sekarang saya sedikit akan menceritakan ya, akan sharing kepada Anda ya, kenapa pada akhirnya saya mengambil keputusan untuk membangun komunitas ini ya. Sahabat semua, luar biasa banget 2018 Allah Subhanahu wa taala mempertemukan saya dengan ilmu magnet rezeki. Ya, gitu. Nah, pada saat saya mengkaji ilmu magnet rezeki, luar biasa banget, ternyata proses perjalanan saya selama 16 tahun. Oke, dalam bisnis yang saya tekuni, benar-benar sahabat semua, itu semua menerapkan jurus-jurus magnet rezeki. Ya, jurus-jurus ilmu magnet rezeki. Sehingga saya mengambil sebuah kesimpulan. 16 tahun saya berproses, saya nggak bisa mengajarkan ulang cara-cara yang sudah saya lalui, ya gitu. Selain mereka harus mengikuti training-training yang berdurasi panjang, ya kan gitu, lalu harus berkesinambungan gitu kan. Tetapi Masya Allah, luar biasa, Allah menurunkan ilmu magnet rezeki melalui gurunda kita Ustadz Nasrullah, ya. Itu simple banget, oke? Simple banget. Jadi semua proses-proses yang saya lalui selama 16 tahun, oke, itu semua dirangkum dalam jurus-jurus yang gampang banget untuk dimengerti, bahkan oleh orang yang baru gitu ya. Nah, dulu pada saat saya mau mengajarkan ulang apa yang saya lalui dan apa yang saya dapatkan, bagaimana caranya kepada orang-orang baru, itu nggak mudah banget. Mereka harus mengikut saya, mereka harus menunjukkan kesetiaan, mereka harus bersama saya berperang di medan tempur gitu. Maksudnya mengembangkan usaha di lapangan terus gitu ya. Terus bertarung gitu ya, terus berjuang di lapangan seperti itu. Nggak mudah banget buat
saya untuk mendeliver ya pengetahuan saya kepada mitra-mitra saya. Tetapi syukur alhamdulillah 2018 ya, saya pun pernah memang saya pernah berdoa kepada Allah di depan multazam, ya Allah tolong kasih tahu saya gitu ya, gimana caranya semua orang bisa terhubung kepadamu gitu ya. Nggak mudah saya mau ngajarkan bagaimana cara menghubung kepada Allah, saya sendiri juga nggak ngerti, tiba-tiba bisa gitu kan. Gitu kan. Nah gimana caranya? Ternyata ada metode yang namanya 101 jurus ilmu magnet rezeki gitu. Nah nggak cukup sampai di situ sahabat semua ya, tiba-tiba ujuk-ujuk setelah saya menjadi trainer di magnet rezeki ya, itu banyak banget ya kaum wanita, ibu-ibu yang datang ke tempat saya. Bahkan ada yang tiap hari datang gitu ya untuk sharing persoalan keluarga. Hati saya terpanggil sahabat semua ya, kalau dengan sharing aja itu bisa mengatasi solusi keuangan mereka yang rata-rata problem hidup mereka akarnya adalah finansial, akarnya adalah keuangan ya gitu. Jadi dari yang masuk konsultasi Quranic Vibration ya, saya boleh ambil kesimpulan dari ratusan orang yang saya konsul gitu ya, itu 90% persoalannya adalah akarnya adalah keuangan. So sahabat semua, so what gitu loh, apa yang bisa saya lakukan gitu. Kalau persoalannya mungkin hanya sekedar persoalan anak-anak ya, persoalan tidak harmonis dengan suami, persoalan mungkin bisnis, atau persoalan mungkin butuh ketenangan hati ya, mungkin ya saya sebagai seorang konsultan atau trainer magnet rezeki, mungkin saya akan cukup mendengarkan mereka, mengajak bermuhasabah, berdoa, selesai gitu. Tetapi sahabat semua, 90% persoalan yang terjadi di hampir semua jamaah adalah finansial, adalah persoalan keuangan. Saya jadi mikir gitu, saya seorang pebisnis, latar belakang saya seorang pebisnis, oke? Dan saya menekuni usaha saya sudah lebih dari 15 tahun dan sampai hari ini sejak 2008, oke? Boleh dicatat ya, sejak 2008 harusnya saya sudah bisa passive income gitu. Jadi bisnis saya sudah bekerja luar biasa dan saya hanya ingin beribadah kepada Allah, mengabdikan diri saya gitu kan. Berjalannya waktu 2010 ya, ada panggilan lagi untuk saya berbisnis kembali. 2015 ya, ada calling lagi dari Allah untuk saya mengembangkan usaha ke hampir seluruh Indonesia Timur ya. Ternyata tujuannya untuk merangkul banyak orang yang tidak punya menjadi punya. Itu kata kuncinya ya. Yang sebelumnya nggak bisa menjadi bisa, yang sebelumnya nggak ada keuangan menjadi keuangan. Nah 2015 saya sudah ambil keputusan, this is my final journey gitu ya, ini adalah jalan terakhir saya udah nggak mau lagi deh sentuh-sentuh bisnis gitu, saya mau fokus ibadah gitu kan, saya mau fokus ibadah gitu. Jadi bisnis saya udah berkembang, alhamdulillah, barokallah, seizin Allah ya, bertumbuh berkembang sangat luar biasa. Dan saya sebagai owner ya, business owner, saya sebagai pebisnis, saya mengalami sahabat semua yang namanya duduk diam rezeki datang. Makanya udah cukup ya Allah, udah cukup gitu, cukup gitu. Jadi saya nggak mau lagi mengembangkan, udah cukup gitu kan gitu. Nah sahabat semua, fase saya di titik itu. Begitu saya menjadi konsultan Quranic Vibration, saya mengadopsi ratusan jamaah untuk konsul kepada saya, dan 90% persoalan yang terjadi adalah keuangan. Saya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kenapa Engkau perlihatkan semua ini kepada saya? Semua ibu-ibu rumah tangga yang butuh keuangan tambahan, yang butuh penghasilan ya, saya nggak akan biarin mereka menyalahkan suami-suami mereka ya Allah. Kalau mereka memutuskan atau kalau mereka
memang memilih saya sebagai mentornya, memilih saya untuk membimbing mereka, saya nggak akan izinkan mereka untuk menghakimi suami-suami mereka yang mungkin hari ini nggak ada pekerjaan. Ya Allah, tunjukkan saya apa yang bisa saya kasih ke mereka, apa yang bisa saya beri ke mereka, agar mereka memiliki penghasilan, agar mereka bisa menolong suami-suami mereka, agar mereka kaum wanita ini ya Allah bisa menjadi ibu yang membanggakan bagi anak-anaknya, karena memiliki keuangan sendiri, bisa menopang keluarga, bisa tetap mengasihi suaminya, walaupun hari ini suaminya mungkin tidak bisa memberikan nafkah. Nangis saya sama Allah, ya. Dan luar biasa, kurang lebih November 2019 ya gitu, Allah memberikan sebuah getaran dalam hati saya, ya, kembangkan bisnis keke, berikan keke buat mereka. Nah, sahabat semua, alhamdulillah, bisnis yang saya tekuni adalah keke Indonesia. Saya nggak punya bisnis yang lain. Oke, bisnis yang saya tekuni selama 16 tahun dan melahirkan jutaan wanita ajaib sebelumnya. Oke, dan saya ngomong gini sama Allah, ya Allah, kalau memang dalam hidupku Engkau belum memberi kesempatan kepadaku untuk duduk diam saja, gitu kan, Engkau masih mau menggunakanku untuk memberikan manfaat kepada banyak orang, siap bos, gitu. Siap ya Allah. Oke, saya akan mulai gitu, merakit kembali, membimbing mereka supaya mereka terlatih bisa menjalankan usaha ini dengan ridho-Mu ya Allah. Karena Engkau saya mau melakukan ini, gitu. Sahabat semua, nangis, iya. Kenapa? Karena yang saya hari itu harus pindah ke Jakarta, ya. Saya pengennya itu di Jakarta itu cuma tidur-tidur, duduk manis, ngurusin anak saya, ya kan. Waktu di Surabaya kan saya nggak bisa terlalu intens dalam menemani anak saya. Semua asisten, supir saya, ada satpam, ada pegawai-pegawai saya yang bergantian ngurus anak saya. Di Jakarta saya mau urus mereka sendiri gitu, ya. Ternyata Allah nggak kasih gitu. Di Jakarta pun, khususnya di Bekasi ini, Allah tetap mau saya berkarya. Allah tetap mau saya menjadi ibu bagi banyak jamaah, dan saya harus merawat banyak hati, sahabat semua. Bayangin, yang saya ketemuin ya, mitra-mitra bisnis. Saya seorang pebisnis, pasti saya cari orang-orang yang punya modal besar dong. Kalau kayak saya mau bisnis yang menguntungkan, betul. Tetapi luar biasa, bisnis keke Indonesia ini, bahkan saya bisa bantu teman-teman yang nggak punya modal, ya, modalnya 0 gitu, bener-bener 0, ya. Join, bergabung, saya bina sampai akhirnya mereka mendapatkan penghasilan 1 juta pertamanya, 2 juta pertamanya, 3 juta pertamanya, begitu. Nah, jadi sahabat semua, saya tidak akan terpengaruh. Buat Anda mungkin yang ada salah paham sebelumnya, ya, gitu. Kajian wanita ajaib kok diajak bisnis, mohon maaf lahir batin. Oke. Hari ini Anda sudah tahu ceritanya. Saya tidak pernah akan tersinggung Anda menilai seperti itu, karena Anda nggak mengerti gitu. Nah, sekarang Anda tahu kenapa saya ada di komunitas ini dan kenapa saya mengajak teman-teman ya mau repot gitu kan, mau repot merangkul teman-teman semua yang mungkin membutuhkan penghasilan, membutuhkan kesejahteraan, membutuhkan kedamaian hati. Yuk kita rangkul bersama di komunitas wanita ajaib, karena kita mau jadi ajaib bersama. Oke, sahabat semua. So, apa kesimpulannya? Di dalam komunitas ini, saya nggak peduli siapapun Anda. Saya tidak peduli latar belakang Anda. Anda 0 rupiah pun saya nggak mau peduli. Kenapa? Karena saya peduli Anda adalah ciptaan Allah. Anda adalah seorang manusia yang pasti sudah dijamin rezekinya. Kenyataannya kan 0 rupiah, Bu. Kenyataannya kan gak punya uang. Itu kan realitanya.
Hari ini rezeki itu nggak datang, mungkin ada perisai-perisai rezeki yang harus dilepaskan, sahabat semua. Itu pentingnya kita harus selalu sehati, seia sekata, bergandeng tangan untuk kita terus menyirami pikiran kita, hati kita dengan ilmu magnet rezeki. Dan kita harus selalu sharing begini, kita harus selalu bergandeng tangan, berpelukan bahkan, supaya kita memiliki keluarga-keluarga baru yang penuh cinta kasih, kedamaian itu ada di dalam komunitas ini. Ya sahabat semua, saya sedih kalau ada wanita-wanita ajaib ya, Anda orang-orang yang bergabung di sini, Anda takut WA ke saya, Anda tidak nggak berani untuk mau konsul ke saya atau bahkan ke tempat saya. Saya sedih sahabat semua. Kenapa? Karena saya ada di dalam komunitas ini, saya mau melayani Anda gitu, demi Allah Ta'ala. Oke? Nangis kalau ngomong ini. Jadi sahabat semua, kalau Anda merasa Budia kan sibuk, saya mau curhat, masa curhat gini aja ke Budia, Anda salah besar, Anda nggak tepat. Justru saya merindukan Anda mau berbagi di tempat yang tepat. Saya ada sebagai tempat yang tepat untuk menampung apa yang menyesak di dalam dada Anda. Oke? Dan kita muhasabahkan bersama dan kita serahkan bersama kepada Allah. Sampai seperti itu sahabat semua. So, buat saya pribadi, bagi Anda yang memang tergolong dalam 90% persoalan tentang keuangan, Anda jangan ragu, saya sangat berkenan, saya sangat senang hati menemani Anda untuk proses kehidupan Anda menjadi istri yang ajaib. Istri ajaib itu gimana? Saat suaminya nggak bisa menafkahi, dia mampu berdiri menopang suami, menolong suami. Oke? Sehingga suaminya merasa bersyukur, sehingga suaminya merasa damai hatinya, sehingga suaminya tambah sayang sama istrinya. Betul nggak? Kenapa? Karena di saat suaminya jatuh, mungkin sang istri tegar berdiri, dikasih Allah jalan bisnis KK Indonesia untuk menolong kehidupan keluarganya. Bukan ngatain suami, bukan menghakimi suami, bukan nekan suami supaya cari kerja. Bukan, suami kita bukan maha pemberi rezeki. Yang maha pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk sahabat semua, kita mau jadi istri yang ajaib, istri yang bisa menopang, istri yang bisa menolong keluarga dengan pertolongan Allah. Oke sahabat semua, gitu. Datangnya pertolongan Allah selalu beriring dengan proses yang Anda lalui. Oke, gitu. Ya, proses untuk Anda ikhtiar menjemput rezeki melalui bisnis KK, ya, supaya bisa menjadi jalan menjemput rezeki. Nah, itu Anda akan ketemu terus pertolongan Allah di sana, dan Anda akan menjadi istri ajaib, istri yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak ingin Anda jadi Wonder Woman. Dan saya nyatakan, oke, jangan pernah jadi Wonder Woman. Jangan pernah merasa jadi wanita yang tangguh. Jangan pernah merasa jadi wanita yang kuat. Nggak ada. Anda jangan tertipu, tipu daya duniawi. Oke, semua orang ya yang hidupnya merasa terzolimi, merasa tidak beruntung, mereka mengeluarkan, mereka menciptakan kalimat-kalimat yang menyesatkan. Salah satu contoh buat Anda para istri, ini udah mulai masuk materi ya. Para istri yang mungkin terzolimi oleh suami, ya, buat orang yang gak kenal Tuhan, Anda akan merasa Anda dizolimi oleh suami Anda, sehingga Anda berusaha menjadi wanita kuat, sehingga Anda berusaha menjadi istri yang hebat, istri yang kuat menahan sakit hati. Kasian bener, keliru itu mah. Gitu. Ya sahabat semua,
Jangan jadi istri yang ingkar, jangan jadi manusia yang ingkar. Kenapa? Mengingkari bahwa semua itu terjadi atas izin Allah. Kalau mau nggak senengnya sama Allah. Allah izinkan suami berbuat seperti itu. Kenapa? Untuk cermin ajaib, wahai para istri, supaya istri-istri ini punya cermin. Kalau sebagai istri, ya, kita mengalami suami kita nggak bagus, nggak menyenangkan, hello, ayo bercermin. Ya Allah, seperti ini perlakuan suamiku kepadaku. Aku terzolimi. Nah, itu berarti nggak kenal Tuhan. Oke? Itu berarti nggak kenal Allah. Jika kenal Allah bagaimana, Bu? Begini. Ya Allah, seperti ini perlakuan suamiku kepadaku. Masya Allah, aku bertobat kepadamu ya Allah. Pasti seperti ini perlakuanku kepada orang tuaku. Pasti aku pernah menzolimi suamiku dan orang tuaku, mungkin anak-anakku seperti ini. Ini cerminnya. Sampai di sini get my point? Sampai di sini mendapatkan esensinya? Oke, sahabat semua. Jadi nggak ada istri kuat, strong, Wonder Woman. Kamu tahu nggak, suaminya tuh nggak kerja, ngerokok doang, main game doang, istrinya banting tulang mulai jam 3 pagi sampai jam 10 malam. Siapa suruh begitu? Itu keliru. Bercerminnya, wahai para istri, Anda akan menjadi istri yang hebat, yang tangguh, ya, yang ending hidup Anda kasihan banget, merana menderita, nggak bahagia. Betul nggak? Nah, hari ini kita mau menjadi istri yang ajaib, bukan istri yang tangguh. So, sahabat semua, coba yang nonton kajian ini, coba diketik, saya mau jadi istri yang ajaib, bukan istri yang kuat, bukan istri yang tangguh, bukan. Saya mau jadi istri yang ajaib. Coba diketik semua, saya mau jadi istri yang ajaib. Anda terkesima semua lihat saya nggak ngetik ya. Oke. Nah, ya, mau jadi istri yang ajaib. Gimana? Ya Allah, suamiku memperlakukanku seperti ini. Ampuni saya ya Allah. Ini pasti ada dosa saya. Ini pasti saya pernah menzoliminya seperti ini, sehingga hari ini kau tampakkan cermin itu kepadaku. Kau tampakkan perlakuan suami itu kepadaku untuk mengingatkanku, untuk mengingatkan aku bahwa aku pernah berbuat zolim seperti itu, mungkin kepada suami, orang tua, anak, bahkan orang lain. So, sahabat semua, Anda perlu catat, kezoliman orang lain terhadap kita adalah cara Allah untuk mengingatkan kita bahwa kita pernah menzolimi orang lain. Teng dong. Teng dong. Telan dulu. Mau jadi istri ajaib segitunya, Bu. Iya, gitu. Bercermin, Bos, gitu loh. Bercermin, Bu, gitu. Ya. Jadi ini baru istri yang ajaib nih, gitu. Apapun perlakuan suami kita, ya, langsung bercermin, ya Allah, pasti ada dosaku, sehingga hari ini kau tampakkan perilaku suami itu kepadaku. Pasti ada dosaku. Ampuni suamiku ya Rob. Muliakan dia, bahagiakan dia. Ya. Angkat derajatnya, tinggikan karirnya. Jadikan dia imam yang soleh buat keluargaku ya Allah. Dan ampunilah aku ya Allah yang hina ini. Sampai segitunya engkau menunjukkan kezolimanku di masa lalu lewat suamiku. Ampuni aku ya Allah. Tolonglah aku ya Allah untuk bisa menjadi istri yang ajaib, untuk bisa menundukkan hatiku kepada suamiku. Mudah sekali bagimu ya Allah untuk menjadikan suamiku melebihi harapanku. Jika hari ini suami kita belum sesuai harapan kita, ada dosa kita yang harus kita lepas, sahabat semua. Maka jurus pertama di magnet rezeki adalah buka perisai, lepaskan dosa-dosa itu. Ya, gimana Bu caranya?
Minggu saya ada training 3 jam mentoring and coaching wanita ajaib. Kalau Anda sungguh-sungguh mau jadi istri yang ajaib, buka perisai ya, dan khususnya MC2 besok hari Minggu ya, mentoring and coaching yang kedua di hari Minggu besok adalah spesial untuk Taubaholik. Wah, keren, merinding sahabat semua ya. Pastikan Anda ikut dan ketemu saya, kita mau Taubaholik bersama ya, melepaskan perisai-perisai sebagai seorang istri, dan kita mau menjadi istri yang ajaib. Hasilnya apa, Bu? Gitu. Keajaibannya apa kalau kita jadi istri yang ajaib, sahabat semua? Keren banget. Suami Anda nggak akan dikasih Allah yang biasa-biasa. Suami Anda akan dilimpahi Allah berkelimpahan sehingga bisa membahagiakan Anda. Dulu sekuntum bunga mawar aja enggak, sekarang sekebun bunga mawar dikasih sama suami, betul gak? Gitu. Dulu kalau malam nggak pernah cium kening Anda, sekarang tiap malam minta dicium kening, gitu kan? Gitu. Selalu nggak pernah absen. Bahagia kan? Dulu mau kerja seharian 2 harian nggak pernah ditanya kemana ya. Lihat kita aja udah empet, istri kok ngomel mulu, udah di rumah dasteran bau gitu kan, nggak wangi, nggak cantik gitu, ngomel mulu gitu ya. Yang terkadang akhirnya suami melihat keindahan di luar. Jangan sampai ya. Jadi kita harus indah di dalam rumah supaya ya yang di luar nggak menarik lagi buat kita, betul nggak? Gitu. Rumahnya harus indah, oke? Penampilan kita harus indah. Ganti baju bolak-balik nggak apa-apa kalau itu untuk surga mah, gitu. Tinggal digiling mesin cuci, betul nggak? Gitu. Baju tuh semua ada hisapnya. 40 hari nggak dipakai, dia menuntut kita di akhirat. Oke? Jadi ganti baju bolak-balik enggak apa-apa, tinggal digiling doang gitu. Nyuci sendiri, Bu, saya pakai tangan, enggak apa-apa, tambah besar pahalanya, betul nggak? Gitu ya, gitu. Nah, gimana, Bu, apa tuh namanya, keajaibannya? Ya itu tadi gitu, suami kita akan dilimpahi barokah berlimpah oleh Allah yang akhirnya bisa membahagiakan dan memuliakan kita, mengasihi kita. Dulu boro-boro mau ngasih apa, udah pas-pasan, betul nggak? Apalagi kalau suaminya karyawan, misalnya contoh, mohon maaf ya, contoh saya karyawan ya. Bagaimana karyawan 7P, pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan. Pak beli lipstick gak ada duitnya ya, nggak usah nanya, kita aja tahu duitnya pas-pasan, betul nggak? Gitu. Mau cari, mau minta apa, betul nggak? Gitu. Tapi luar biasa, Allah Maha Sanggup mengangkat derajat dan martabat dan harta suami kita. Buktiin sahabat semua ya. Kalau Anda ikut training saya, Anda akan dengarkan kisah-kisah yang fenomenal dalam hidup saya. Ya, nggak cuma Anda ya, tapi jangan diperdengarkan di sini ya, gitu. Nanti nangisnya 3 hari berturut-turut ya, nggak berhenti. Ikut training saya besok Minggu ya, jam 9 sampai jam 12, insya Allah ya, insya Allah jadi bekal kita untuk menjadi istri yang ajaib, gitu ya, gitu. Nah, sahabat semua, itu semua saya alami. Dan yang kedua, kita mau menjadi ibu yang ajaib. Pastinya buat kita yang punya anak, kita mau kan menjadi ibu yang ajaib, gitu ya. Jadi kita jadi ibu yang selalu ditolong Allah. Gimana caranya, Bu? Anak saya minta mulu, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Yes, itulah anak-anak. Kata Ustadz Nasrullah, guru ndak kita ya, rezeki itu dilewatkan anak dulu, baru ke orang tuanya. Setelah mengerti itu, saya pun mengubah pola asuh kepada anak saya. Anak saya yang utama. Anak saya yang utama, gitu. Jadi saya membahagiakan, memuliakan mereka. Selalu punya uang nggak selalu. Terus gimana, Bu, kalau mereka minta apa-apa? Saya iyakan saja. Apapun yang dilakukan anak-anak, iyakan saja. Oke? Betul nggak? Bisa terima nggak? Coba diketik. Apapun yang dimau anak-anak, iyakan saja. Contoh ya. Ma, aku minta mainan. Ini. Harganya mungkin 100.000 misalnya gitu ya. Harganya 100.000 gitu.
Apa yang harus Anda lakukan sebagai ibu ajaib? Siap nak, luar biasa, mainannya pasti bagus ya, harganya kok mahal, misalnya gitu ya. Sabar ya nak, bantu doa mama ya nak. Kita doa sama Allah, semoga rezekinya Allah turun, mama bisa beliin kamu mainan. Oke, tahu kuncinya sahabat semua? Yuk jadi ibu yang ajaib. Nah, Anda ajak doa sungguh gitu. Atau Anda doa, ya Allah, anakku milikmu, anakku minta mainan, ya Allah, di saat untuk makan aja aku nggak ada. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baiknya pemberi rezeki, Engkaulah sang khairu rozikin, ya Allah. Jadi hati ini nggak ada tertambat ke siapa-siapa. Hati ini larinya hanya kepada sang pemilik hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh ya, jadi seperti itu. Jadi ya Allah, anakku mau bayar sekolah, ya Allah anakku kepengen beli sepatu, ya Allah anakku pengen beli handphone, anakku milikmu ya Allah, aku nggak sanggup ya Allah. Engkau menciptakan anakku pasti dengan rezekinya ya Allah. Turunkan ya Allah, turunkan ya Allah. Kalau ada dosaku, ampuni dosaku sebagai ibunya ya Allah, supaya turun rezekimu. Sampai di sini sahabat semua keren ya, gitu. Dan Anda berzikir ya, Anda berzikir kepada Allah. Mungkin karena saking banyaknya dosa kita sebagai ibunya, kita sering marahin anak, kita sering mukul anak, kita sering menjadikan anak sebagai tempat pelampiasan kita, sehingga kita nggak jadi ibu yang ajaib. Kita menjadi ibu yang menyebalkan, kita menjadi ibu yang tidak dinanti oleh anak-anak kita. Ya, kok kayak gitu Bu? Gitu. Iya, saya pernah ngalami kondisi itu sahabat semua. So kalau Anda dengar kisah-kisah saya, Anda akan kebuka mata hati dan pikiran Anda. Bahkan pernah dalam satu kondisi dalam hidup saya, anak saya tuh nggak butuh saya ada atau nggak ada itu nggak penting buat anak saya. Sedih nggak sih? Betul nggak? Gitu. Jadi sahabat semua, yuk kita mulai berani menjadi ibu yang ajaib, ibu yang selalu menyertakan Tuhan, ibu yang selalu menyambung semua apa yang dibutuhkan anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pemilik anak kita. So, keren ya kajian hari ini ya, gitu. Ya, mau lebih keren ikut mentoring and coaching minggu besok ya. Nggak selalu saya adain soalnya sahabat semua. Tahun lalu hanya sampai MC4. Itu aja udah melahirkan ratusan wanita ajaib yang berprestasi ya. Tahun ini baru MC1 dan MC2. MC2 itu minggu besok. Jangan sampai ketinggalan. Oke. Saya nggak pernah bicara yang biasa. Kalau yang biasa udah banyak modulnya ya. Saya bicara yang luar biasa. Oke. Nah, jadi sahabat semua, sampai di situ menjadi ibu yang ajaib. Jadi harus berani, apapun yang dia mau anak kita, iyakan saja. Oke, iyakan saja. Gitu. Sambil ajak doa. Nah, caranya tadi, iya nak, alhamdulillah, pasti mainannya bagus ya. Pasti bajunya yang mau dibeli bagus ya. Senangkan hatinya, muliakan, hormati keinginannya ya. Jangan gini, Ma mau beli baju lagi nggak tahu nih ya, pandemi ini loh, ayahmu ini gajinya dipotong, kamu tuh nggak ngerti, bela beli, it is not good ya. Nggak kayak gitu ibu yang dimaksud Allah. Anda itu hanya dititipi anak Allah, anak ini miliknya Allah. Oke, kita seperti kayak pengasuh, kita tuh kayak pengasuh, kayak babysitter. Halo, gitu ya. Kalau kita titip anak bayi kita kepada suster, ya anak kita mau apa aja, suster bingung nggak? Enggak, tinggal nanya sama majikannya, betul nggak? Anak ini titipan Allah, dia mau apa aja kita tinggal tanya sama Allah. Setuju? Oke, setuju ya, gitu. Nah, jadi sahabat semua, jangan pernah marahin anak lagi. Anda akan berurusan dengan yang memiliki anak Anda. Keren ya? Apalagi kalau Anda yang mohon izin, mohon maafkan saya, yang menitipkan anak Anda ke tempat lain.
Anda menitipkan anak Anda ke orang tua Anda menitipkan anak Anda ke tempat penitipan, Anda menitipkan anak Anda mungkin kemana, Anda merasa Anda nggak sanggup menjadi ibu, lalu Anda titip-titipkan. Ya Allah ya Karim, itu hisapnya panjang, detoks rezekinya panjang. Saya ingatkan Anda, sahabat, ambil anak Anda, minta sama pemilik anak Anda, cukupkan rezekinya ya Allah. Oke? Kalau Anda nggak mampu menghidupi mereka, itu hanya karena Anda nggak mengerti. Sebenarnya Anda nggak perlu mampu. Anda tinggal minta kepada sang pemilik rezeki. Kenapa Anda merasa nggak mampu? Anda nggak tahu ilmunya. Oke? Sekarang Anda tahu ilmunya magnet rezeki. Gitu. Ya. Jadi nggak mungkin ada ibu yang nggak sanggup menghidupi anaknya. Hanya karena ibunya nggak tahu ilmu ini. So, yuk kita ajak semua ibu-ibu yang menitipkan anak-anaknya ke tempat lain, apalagi ke orang tuanya. Aduh, jangan sampai nitipkan anak ke orang tua Anda. Orang tua Anda sudah melahirkan Anda, menghidupi Anda, merawat Anda, ya, dengan suka dukanya, dengan kebaikan dan kenakalan kita waktu masa kecil, masa remaja. Masa iya udah tua, maunya ibadah dititipin anak? Hello? Ya mungkin sebagai nenek mereka nggak sampai hati, tapi ya saya ingatkan Anda, wahai para ibu, hisab Anda nggak pendek. Hisab Anda akan sangat panjang dan dalam. Renungkan baik-baik. Terus gimana Bu? Datang ke tempat saya, konsul baik-baik. Saya akan kasih tahu Anda bagaimana caranya Anda bisa menjadi ibu yang ajaib. Oke? Dahsyat? Dahsyat. Oke. So, yang ketiga sahabat semua. Kurang 10 menit waktu. Yang ketiga. Bagaimana kita menjadi seorang Ibunda Khadijah, seorang wanita karir yang ajaib. Bukan gak ada figurnya, bukan gak ada sunahnya, bukan tidak ada contoh teladannya. Ya, istri Rasulullah sendiri, Ibunda Khadijah, adalah seorang pebisnis yang luar biasa. Ada satu kalimat Ibunda Siti Khadijah yang sampai hari ini terngiang-ngiang dan pasti saya nangis gak bisa berhenti pada saat setiap lewat makam Ma'lah, tempat Ibunda Khadijah disemayamkan. Oke? Tiap lewat perempatan itu, di sebelah makam beliau, ya biasanya kan muntawif atau pemandu tour itu, tour leader itu kan pasti cerita. Sebelah kanan adalah makam dari Ibunda Khadijah. Ya, silakan memberikan salam, silakan berdoa untuk beliau dan lain-lain gitu. Ya, jadi di situ selalu nangis tidak tertahankan. Kenapa? Karena ada satu riwayat, oke? Ibunda Khadijah memberikan seluruh hasil bisnisnya untuk perjuangan Rasul pada saat menyebarkan Islam, pada saat berdakwah. Seluruh hidupnya, seluruh hasil bisnisnya dipersembahkan buat Rasulullah untuk menopang perjuangan Islam saat itu. Bahkan pada saat Ibunda Khadijah menjelang wafatnya, beliau berkata kepada sang Rasul, ya Rasul, jika seandainya aku sudah meninggal dan aku sudah dikubur, jika tulang-tulangku bisa dijual, juallah. Juallah tulang-tulangku untuk membiayai jihadmu demi Allah. Sahabat wanita ajaib yang dimuliakan Allah, beliau adalah sosok istri yang luar biasa. Beliau adalah sosok pebisnis yang luar biasa. Boleh berbisnis sampai menjadi saudagar kaya raya. Boleh Anda punya bisnis sampai menghasilkan uang berlimpah.
tetapi untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semua, kalau hari ini untuk menghidupi diri kita sendiri aja kita nggak kuat, kita nggak sanggup, kita nggak ada. Bolehkah saya minta kepada sahabat semua, buka hati Anda, izinkan saya membantu Anda melalui bisnis kayak Indonesia untuk membina Anda, menuntun Anda memiliki penghasilan menjadi pebisnis-pebisnis yang ajaib. Dan kita mau seperti Ibunda Khadijah. Hingga saatnya nanti, jika kita sudah berlimpah, jika kita sudah cukup, jika kita sudah berlimpah, kita ajak wanita-wanita lain yang kita ajak, mereka-mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Saya pernah ditolong dalam hidup saya, sehingga saya punya hati untuk menolong semua wanita. Dan Anda juga pasti akan merasakan yang sama. Jika Anda pernah merasa ditolong dalam komunitas ini, pasti Anda akan terpanggil. Anda akan punya hati untuk juga menolong banyak wanita yang ada di luar sana. Mereka semua saudara kita. Mereka semua membutuhkan uluran tangan kita. Berhenti memikirkan diri sendiri. Berhenti dengan ketakutan-ketakutan Anda yang gak beralasan. Kuatkan hati melangkah. Insya Allah berbagai pertolongan Allah, beribu pertolongan Allah akan datang buat kita yang sudah memberikan hati kita untuk berjihad melalui bisnis menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semua, luar biasa banget ya bagaimana kita mau menjadi istri yang ajaib, kita mau menjadi ibu yang ajaib, dan kita juga mau menjadi wanita karir yang ajaib. Berhenti merasa terzolimi, berhenti menguat-nguatkan diri, ya nggak perlu banget gitu, nggak perlu banget ya orang-orang yang dalam pikirannya masih merasa terzolimi. Mereka menganggap dirinya kuat. Mereka menganggap dirinya kuat, padahal mereka adalah orang yang paling lemah. Kenapa? Karena pada akhirnya kebencian mereka, dendam mereka, menguat-nguatkan diri, itu pasti akan ada dendam yang membara, kebencian yang membara, yang akan menghanguskan seluruh hidup mereka. Sampai di sini bisa dapat esensinya, sahabat semua. Hiduplah dengan damai, menjadi manusia yang ajaib, menjadi ibu yang ajaib dengan pertolongan Allah, menjadi istri yang ajaib dengan pertolongan Allah, dan menjadi wanita karir yang ajaib dengan pertolongan Allah. Seandainya kita para wanita menjadi lebih tinggi derajatnya dibanding suami kita, tidaklah itu bisa membuat kita sombong. Kenapa? Karena semua itu kita raih dengan pertolongan Allah, bukan hebat dan kuatnya kita. Semua itu kita raih dengan doa suami kita, dan semua itu kita raih dengan dari doa anak-anak kita. Apa yang mau disombongkan? Sampai di sini dapat gambaran ya. So, sahabat semua, terima kasih yang sudah menyempatkan ya mengikuti kajian pada siang hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Dan kita akan bersama-sama mengikuti kajian selanjutnya. Oke, insya Allah Jumat yang akan datang ya. Sudah pas tepat waktunya, udah 1 jam ya. Sampai di sini kebersamaan kita menemani Anda semua dalam kajian ilmu wanita ajaib magnet rezeki ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu Anda mendaftar hari Minggu ya, ikut training, mentoring, and coaching wanita ajaib ya.
Saya ulang ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, boleh nyanyi bareng lagi ya. Banyak nyanyinya, iya dong. Wanita senang nyanyi ya. Sungguh sempurna kalamu, begitu bermakna ayat cintamu. Setiap insan yang tunduk padamu bersimpuh mengadu. Yang belum paham ilmu makna rezeki, segera beli bukunya di Gramedia. Atau Anda bisa dengarkan Telegram audio Magnet Rezeki ya. Makasih semua yang sudah menonton, semoga berkah. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi. Mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati. Oke, sampai jumpa semua. Mohon doa ya. Beberapa tim wanita ajaib Sabtu, Minggu, dan Senin mengikuti training menjadi CTMR Magnet Rezeki ya. Ada Bu Umay, Bu Siti, Bu Dwi Mulyani, Bu Dwi Intan ya, dan juga Bu Betty Rinda. Mohon doa restu semoga 5 sahabat kita ya dimudahkan Allah ya, diberkahi Allah mengikuti camp training menjadi trainer Magnet Rezeki ya. Oke, sekian, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.